Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita banggakan, Ibu Tina Kamala Intan yang hadir, alhamdulillah pada acara internalisasi core value akhlak, merupakan kehormatan bagi kami. Senantiasa Ibu selalu membimbing kami dengan core value akhlak yang terus digaungkan di seluruh insan SIG. Bapak sekalian, alhamdulillah pada pagi ini juga saya bisa bergabung dengan Insan Energy untuk berbagi sharing knowledge apapun dan juga berbagi pengalaman. Dan untuk itu nanti insya Allah materinya akan dibawakan secara sederhana. Ada contohnya, ada tips yang dibawa pulang, ada juga nanti mini quiz, ada hadiahnya, dan kebetulan ini dalam rangka ulang tahun Semen Tonasa ke-53 yang 2 November kemarin kita rayakan. Jadi nanti saya yakin semua peserta akan membawa sesuatu dari acara ini, dan ini kita lakukan secara live. Mudah-mudahan tim yang hadir pada pagi ini bersama-sama kita bisa menikmati acara ini dalam kebersamaan bersama Semen Tonasa. Materi yang menarik ya hari ini yang dibawakan kepada saya itu terkait dengan core value. Ada 2 core value yang dibawakan terkait dengan adaptif dan kolaboratif. Nah, juga bisa dilihat di next slide ya, bahwa core value kita, kalimat afirmasi ini penting banget ini ya, kalimat afirmasi. Kalau bisa semua insan SIG apal. Jadi adaptif itu adalah kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kata ini penting, nanti akan kita jabarkan dalam bentuk contoh, dalam bentuk model, dalam bentuk kuis ya, yang akan menarik semua. Jadi kata penting adalah inovasi dan antusias untuk selalu bergerak tumbuh, mengikuti perubahan, bahkan beyond perubahan. Itu sebabnya SIG dalam semangatnya adalah go beyond next ya. Itu yang kita lihat bahwa SIG sudah terdepan dalam menangkap hal ini. Selanjutnya mungkin kita akan tayangkan sedikit video ya terkait adaptif ya, silahkan ditayangkan video untuk kemudian saya akan lanjutkan ke materi, silakan. Suaranya? Suara. Nah, ini mohon maaf ada sedikit gangguan teknis. Atau kita bisa langsung ke materi, Mas? Baik. Baik. Insan SIG, hari ini kita tidak menghadapi dunia yang stabil, yang tenang, ataupun yang bisa kita prediksi dengan mudah ya. Tahun 87 itu setelah terjadinya perang dingin ya antara blok barat, blok timur. Waktu itu mungkin yang kaum bukan milenial ini tahu ya, ada blok barat, blok timur, ada non blok. Nah, pada saat itu perubahan dunia terjadi sangat cepat sehingga US Army War College itu memperkenalkan satu konsep bagaimana menggambarkan dunia hubungan multilateral antar negara dan juga berdampak kepada bisnis yang disebut dengan konsep VUCA. Ya, VUCA itu adalah kondisi di mana dunia ini semakin volatile, tidak lagi stable, kemudian uncertain, ya, juga kompleks, tidak simple, dan juga ambigu, tidak transparan, tidak kelihatan, tidak jelas, ambigu, mana atas, mana bawah itu sulit dilihat. Bahkan Oxford mengeluarkan lagi bahwa saat ini sudah bukan VUCA lagi, tetapi tuna. Sudah bukan volatile lagi, tapi sudah turbulen. Sudah bukan kompleks lagi, tapi novelty, kebaruan. Muncul yang baru, muncul varian baru, berubah begitu cepat. Dan juga masih lebih ambigu lagi apa yang terjadi di dunia ini.
Dan kondisi ini tidak mudah untuk bisa kita lakukan. Untuk itu nanti paparan berikutnya kami akan sampaikan bagaimana kita mengelola kondisi yang serba tidak tentu ini. Nah, ini ada cerita yang menarik. Next ya, kita coba lihat. Nah, ini menarik ini. Ini kita selalu diskusi nih ya. Ini harga minyak dunia ini naik turun naik turun. Nah, inilah gambaran turbulen VUCA tuna yang terjadi di dunia ini. Jadi saya coba gambarkan untuk memudahkan kita bersama belajar ya. 50 tahun ke belakang nih, dari tahun 2021 saat ini ke tahun 1950. Variabel apa, bagaimana, mengapa harga oil selama 70 tahun ini semakin tidak jelas, semakin turbulen, dan semakin tidak bisa diprediksi. Ini yang terjadi. Mari kita belajar. Ya, yang pertama tuh lihat ya, dari tahun 50-an pasca Perang Dunia Kedua sampai dengan tahun 70-an. Dulu itu ada namanya Seven Sister Company ya. Mungkin zaman saya dulu pengen banget kalau kerja di situ ya. Ada misalkan seperti Chevron, Exxon, Shell, BP dulu masih terkenal. Nah, pada saat ini mereka begitu menguasai produksi minyak dunia. Dan pada saat itu dunia flat-flat saja, tidak volatile. Normal-normal saja, bisa diprediksi. Sehingga kalau kita lihat dari tahun 50 sampai tahun 70-an itu Seven Sister Company itu bisa meregulasi harga minyak sehingga terlihat flat ya di situ. Di situ belum terlihat VUCA tuna dan lain-lain. Semua serba flat, serba stable, serba terprediksi, tidak kompleks. Tetapi terjadi perubahan di mana negara-negara yang dieksploitasi minyaknya itu membuat satu fakta baru ya. Next ya. Jadi pada tahun 70 itu terjadi perubahan yang signifikan di dunia. Dimotori oleh Venezuela, kemudian penghasil minyak lain yaitu Arab Saudi, Kuwait, Irak, dan lain-lain bergabung membentuk yang namanya OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, di mana mereka yang mensuplai negara-negara pengekspor 70% minyak itu melakukan semacam kartel ya, menentukan berapa produksi yang harus dikeluarkan oleh masing-masing negara sehingga oil price itu bisa dikendalikan. Dan dampaknya kita lihat, begitu OPEC masuk, kondisi baru masuk, terjadilah yang tadinya stable menjadi naik luar biasa di tahun era 70 sampai 80. Kita ingat bukan kita ingat ya, mungkin kalau yang milenial belum melihat ya, tahun 73 74 di Amerika sempat terjadi yang namanya turbulen harga. Dan ini di Jerman menarik. Di Jerman itu tahun 73 dilakukan pertama kali di dunia namanya Car Free Day karena mahalnya harga-harga minyak sampai dengan menyentuh 140 US dollar per barrel. Luar biasa. Jadi perubahan yang luar biasa dan itu terjadi dan beberapa negara pengimpor minyak itu banyak mengalami kondisi yang tidak menyenangkan. Dunia terus berubah ya. Next. Di tahap berikutnya ini terjadilah pergolakan politik, pergolakan yang tidak bisa kita lihat dan semakin fluktuatif lagi di mana banyak terjadi di beberapa negara OPEC, exporting countries, terjadi perang, pergolakan politik, perang Irak-Iran, invasi Irak ke Kuwait dan lain-lain. Ini menyebabkan lebih volatile lagi, lebih banyak lagi variabel-variabel lain yang masuk ke dalam dunia after Cold War ya. Jadi tadi saya katakan di tahun 87 bergerak ke sini itu sudah mulai ke dunia yang VUCA ya. Terlihat itu politik, ekonomi, perang terjadi membuat betul-betul oil price itu fluctuate seperti itu sehingga di tahun 2008 itu saya masih ingat harga yang tertinggi kita pernah menyentuh 156 170 US dollar waktu itu, di mana Indonesia 2016 sudah keluar dari OPEC, kita menjadi mengimpor minyak dan kita melakukan subsidi atas saat itu sungguh berat kita menghadapi kondisi ini. Di Indonesia sendiri yang tadinya negara OPEC menjadi pengekspor menjadi pengimpor. Nah, kondisi ini tidak berhenti lagi, makin turbulen lagi. Next, kalau kita lihat di tahun 2015 ya, Amerika memproduksi yang namanya shale oil. Ini teknologi baru di mana Amerika bisa memproduksi minyak bukan dari cair tapi dari bebatuan yang mengandung kerogen. Dan itu dilakukan untuk memproduksi oil. Dan itu cadangan terbesar minyak batuan tersebut ada di Amerika.
sehingga yang terjadi harga bisa di drag down turun dan cost production ini bisa turun dari 95 ke 50 US dollar untuk shale oil. Dan ini yang menyebabkan saat ini harga terus turun karena pengimpor yang makan minyak terbesar itu mampu memproduksi sendiri. Dan sejak saat itulah terjadi shifting yang besar-besaran di mana penghasil minyak terbesar itu ada di Amerika, di mana 50% produksi minyak dunia dihasilkan oleh Amerika pada saat ini. Dan itu kita lihat harga terus bisa turun di atas keekonomian dan pada saat itu OPEC merespon dengan menurunkan harga minyaknya. Itu yang terjadi. Begitu turbulen begitu ini. Next. Lanjut. Ya, silakan. Nah, lanjut di tahun 2020 ada novelty baru, ada kebaruan. Ya, lihat itu di grafik 2020. Oil price drop sampai di bawah 20 dan itu sudah di bawah nilai dari harga produksi shale oil. Jadi di tahun 2020 harga minyak itu drop sampai dengan 20 US dollar. Karena apa? Karena terjadi yang namanya pandemi. Jadi pandemi COVID itu membuat harga minyak dunia itu turun 20 US dollar. Kita tunggu dulu tim untuk membenahi ini karena materinya menarik, sayang kalau karena gangguan teknis. Nah, saya teruskan di grafik itu juga akhirnya pada tahun 2021 ini terjadi recovery ekonomi dunia dan harga minyak sekarang menyentuh di 84-85 US dollar. Ini membuktikan bahwa kondisi sebelum adanya VUCA World, Tuna World itu stabil. Nah, kemudian akan terjadi hal yang sangat turbulen dan tidak bisa diprediksi ke depannya. Nah, bagaimana ke depannya kita akan lebih sulit untuk memprediksi mengingat banyak faktor. Apakah itu faktornya politis, faktornya terkait dengan supply dan demand dan lain-lain. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Mungkin bisa ditampilkan di layar sebelah. Yang ini bisa saya baca. Baik, sambil menunggu slide berikutnya, pada saat kita melihat bahwa oke, ini juga kita harus sebagai pembicara ini saya harus adaptif ya, melihat ada perubahan teknis dan lain-lain yang disebabkan ini. Baik, sudah tayang? Baik. Nah, ini kira-kira gambaran bagaimana VUCA dan Tuna berjalan. Ya, volatile itu adalah kita jelas atas, bawah, kiri, kanan. Tapi turbulen seperti kalau kita naik pesawat, itu kita sudah tidak jelas lagi mana atas, mana bawah, mana kiri, mana kanan. Nah, volatile adalah suatu situasi yang kita sulit untuk prediksi, tidak stabil, walaupun kadang-kadang nggak rumit, ya. Kemudian kondisi uncertain yang tidak pasti, ya, di mana clarity kita untuk menilai sesuatu itu menjadi tidak jelas. Kalau dulu pada saat low certain kita bisa membuat trajektori, RJPP gampang dibuat 5 tahun, sekarang membuat RJPP 3 tahun aja udah sulit. Ya kan? Kemudian pada saat kita kondisi tuna udah very high uncertain, kadang-kadang convergen, kadang-kadang divergen. Kemudian secara kompleks ini kita lihat bahwa complexity ditandai dengan banyaknya informasi yang banyak, bagian yang berhubungan, saling berhubungan dan bergerak itu secara low, high. Nah, pada saat tuna itu setiap variabel membentuk variabel baru. Jadi yang dulunya kelihatan kompleks sekarang membentuk novelty baru, membentuk variabel dan juga kompleksitas yang baru. Jadi suatu input menghasilkan output, outputnya membentuk input baru, membentuk suatu kebaruan yang kita tidak bisa prediksi berikutnya. Kemudian yang kita sebut
ambiguitas adalah bagaimana kita bisa memandang informasi dan juga presiden itu sehingga kemampuan memprediksi tindakan tantangan ke depan ini menjadi tantangan bagi kita. Ya, di posisi ambigu kita sulit untuk menentukan mana atas, mana bawah, mana kiri, mana kanan, mana benar, mana salah. Kadang-kadang itu kita kadang-kadang menjadi bias, tidak lagi clear, tidak lagi transparan. Apalagi di dunia yang serba media sosial seperti ini, banyak sekali informasi yang saling bertabrakan, silang sengkarut ya, sehingga kita sulit melihat apakah kita dalam posisi yang transparan atau ambigu. Ini Bapak-Bapak masih bisa, dan Ibu Insan SIG masih bisa melihat tayangan? Udah ya? Oke, next. Nah itu kalau yang ambigu tuh ya, lihat tangga itu nggak jelas mana atas mana bawah. Lanjut, silakan. Nah, baik Ibu Endah, saat ini mungkin para peserta, para insan SIG, ini karena ada kesalahan teknis nih Pak, sedikit kita masuk untuk mengisi kondisinya. Ibu Endah mungkin bisa langsung kita bertanya kepada Bapak Direktur Utama kita di saat ini. Nah Bapak bergabung di Tonasa baru tahun kemarin Pak ya? Bagaimana? Nah tadi sudah digambarkan bagaimana kondisi dunia saat ini. Nah selama bergabung di PT Semen Tonasa selama ini, Bapak pengamatan terkait Tonasa itu sendiri bagaimana? Oke, untuk Semen Tonasa nanti ada case study yang menarik yang saya bawakan di belakang, bagaimana kita mengelola dan juga beradaptasi dengan konsep tuna dan fuka. Ya. Ini mungkin bisa lanjut ya? Oh boleh, oke. Silakan. Baik. Nah ini ada matrik yang sederhana nih ya, ini bisa dibawa pulang ya, bagaimana kita melihat kondisi kita seperti apa. Jadi itu ada aksis X, ada Y ya. Yang X itu adalah seberapa jauh Anda memahami tentang kondisi saat ini. Dan yang ke atas adalah bagaimana kita memprediksi outcome atau output dari tindakan kita. Nah VUCA itu menggambarkan bahwa semakin kita tidak memahami kondisi saat ini, dan juga kita juga tidak tahu hasilnya apa. Kalau kita melakukan tindakan, maka itu disebut dengan ambiguity. Jadi itu kondisi yang begitu ambigu. Clarity kita hilang, lag juga hilang, arti, meaning itu juga hilang. Kemudian jika kuadran berikutnya, kalau kita memahami kondisi yang lebih baik, namun kita tidak tahu hasilnya apa kalau kita melakukan tindakan. Ini adalah uncertainty, ya, unclear about the present. Jadi kita tidak tahu saat ini tuh akan bergerak kemana. Ya, kemudian yang berikutnya adalah complexity, semakin kompleks ini. Satu variabel ada alternatif 1, 2, 3, 4 sampai banyak alternatif sehingga kita bingung nih mana mau pengambilan keputusan. Ya, itu adalah kita tahu kondisi saat ini tapi kita nggak tahu hasilnya bagaimana sehingga kita membuat alternatif 1, 2, 3, 4 dan lain-lain. Dan yang paling atas adalah volatile. Jadi kita hanya bisa memprediksi naik turun kiri kanannya. Ya. Nah, saya punya model ini untuk melihat next bagaimana ini case tadi ya. Kita lihat COVID-19. Namanya saja sudah novel coronavirus. Novel artinya kebaruan. Ya, bukan kelamaan, bukan ketuaan, tapi baru, betul-betul baru. Nah, pada saat kita awal terkena COVID, kita ada di posisi mana? Next. Kita ada di posisi ambiguity. Kita bingung nih. Ini kok novel COVID ini gimana sih? Gitu ya. Dulu saya ingat masih biasa-biasa aja, kita nggak ngerti dan lain-lain. Semua rumah disemprotin, pakai disinfektan lah, inilah. Bingung semua, ambiguity kita. Dan kalau kita melakukan itu, kita juga nggak tahu tuh hasilnya apa. Jadi kalau badan kita sampai disemprotin pakai disinfektan tuh hasil apa, kita nggak tahu. Kita kekurangan ilmu. Kondisi adalah kondisi ambiguity. Dan dengan berjalannya waktu, kita berubah, kita adaptif dengan kondisi ini. Kita sekarang, selanjutnya kita akan di next, ya, kita akan melihat uncertainty, unclear about the present. Jadi ini hari ini kita lebih banyak tahu nih about kondisi. Tapi kalau kita melakukan ini dampaknya seperti apa? Itu kita mulai belajar. Mulailah kita menggunakan masker dan lain-lain. Ya, next. Nah kita berharap bahwa hari ini, mudah-mudahan hari ini adalah volatility. Kita bisa new normal. Pada saat PPKM 1 begini, PPKM 2 begini. Sekarang kita sudah bisa hitung namanya rate untuk COVID dan lain-lain. Kita mengatakan daerah ini hijau, merah, kuning. Pada saat hijau kita apa, kuning apa. Itu bisa kita lakukan. Tapi ingat, ini adalah model coronavirus yang novel, yang baru.
di mana di konsep tuna tadi begitu baru dia akan mendapatkan satu model baru lagi, sehingga yang kita khawatirkan next, hati-hati kita bisa kembali ke ambiguity, makanya kita harus tetap jaga protokol, apalagi ada ancaman untuk gelombang ketiga dan lain-lain yang serba ambigu, atau nanti kondisinya next akan menjadi lebih kompleks ya. Banyak sekali alternatif, apakah pakai PCR, apakah pakai antigen dan lain-lain, ini serba begitu yang terjadi hari ini. Tapi kita harus sudah terbiasa beradaptasi untuk melakukan. Inilah model yang baik untuk kita lakukan kemana kita bergerak. Nah, nanti bisa diterapkan di perusahaan kita masing-masing. Lanjut. Nah, ini saya mau kasih tip ya. Ini penting untuk kita semua. How we deal with VUCA dan tuna. Ini boleh dipoto, boleh dicatat, boleh dijadikan gantungan kunci ya untuk memudahkan kita. Jadi ada yang namanya model gampang nih, model bintang laut, starfish model ya. Jadi kalau kita mau beradaptasi yang gampang itu adalah, dan ini sesuai dengan konsep manajemen ya. Nomor 1 selalu dikatakan stop doing. Nah, ini penting untuk semua kalau Anda mau sukses di beberapa tempat dimanapun. What have you to do first is stop doing. Jadi Anda harus menyetop sesuatu karena ini akan berdampak ke belakangnya. Jadi kalau Anda masuk ke lingkungan baru, mendapatkan jabatan baru, Anda harus mencari dulu nih. Bukan yang keep doing atau less doing, tapi stop doing karena ini akan berdampak ke belakangnya ya. Jadi dan konsep manajemen terkait stop doing ini adalah efisiensi ya. Nanti akan kita jelaskan dengan studi kasus. Yang kedua adalah less doing, kita kurangi. Ya, kalau Anda di manajemen, apa yang bisa kita kurangi? Ya, itu di ilmu manajemen disebut dengan efisiensi. Kemudian kita more of, kita tambahin, kita naikin, kita berdayakan, dan itu adalah efektivitas dalam bahasa manajemen productivity. Ada lagi yang namanya keep doing, kita tetap lakukan untuk tetap konsisten kita lakukan, dan ada juga yang terakhir namanya start doing. Dan ini adalah inovasi dalam bahasa productivity management. Jadi kalau kita lihat model ini sederhana, bisa Anda copy. Kalau Anda menghadapi sesuatu hal, apa yang harus saya stop nih? Apa yang harus saya kurangi? Apa yang harus saya tambah? Apa yang harus tetap saya pertahankan dan saya harus melakukan apa? Jadi jangan berhenti di 1, 2, 3, 4, tapi start doing. Kita harus melakukan inovasi. Nah, ini mungkin sebagai contoh ya sebelum kita masuk ke kuis ya. Coba next. Nah, ini kita punya kasus model case study COVID-19 ya. Ada novelty baru nih, case study COVID-19. Nah, ini pertanyaan mungkin bisa raise hand. What you have to do to stop? Stop doing-nya apa nih kalau ada case study COVID? Mungkin bisa raise hand. Ya, silakan. Nanti kita lihat apa yang harus stop doing nih kalau ada case study. Jadi kita menghadapi kasus tuna baru. Silakan. Cepat aja. Oke. Anda harus menyetop apa nih kalau kita terjadi ini. Silakan. Tuh ada. Ini mendapatkan hadiah apa, Mbak? Voucher Imani, Pak. Voucher Imani ya, untuk ulang tahun Tonasa. Silakan, ada yang resen? Itu Ibu Permata. Yang akan menjawab Ibu Permata Kusuma Dewi. Silakan. Stop doing apa, Bu? Bisa open mic mungkin? Bisa open mic. Stop doing bepergian, Pak. Stop doing bepergian. Oke. Ada yang lebih? Ada lagi? Ada lagi yang lain? Silakan. Wah, ini kok kurang menarik hadiahnya nih ya. Saya nggak boleh jawab sih ya. Udah yang lain aja. Kalau Bu Tina jawab harus benar, Bu. Silakan yang lain, cepat. Karena kita mesti banyak less doing, more of, keep doing, start doing nih, menarik nih. Ya. Ya, kira-kira siapa lagi nih siapa yang lagi? bertanya? Oh, yang mau menjawab, sorry. Kayaknya banyak tapi ada like informasi ini kayaknya nih. Oh, itu banyak tuh. Ahmad Khairi. Ya, silakan. Pak Ahmad Khairi, open your mic, please. Bisa di open mic-nya, Pak. Bertatap muka dengan banyak orang. Bertatap muka, oke, good. Dapat hadiah apa nih? Mobil apa? Imani, Pak. Imani ya, Imani senilai berapa miliar? Baik, contoh yang stop doing yang gampang adalah hentikan berkerumun. Jadi Anda nggak boleh berkerumun di mana-mana, makanya banyak satgas yang ini ya. Jadi coba next, berkerumun. Jadi kalau Anda ada COVID,
Yang pertama stop doing dulu. Udah jangan berkerumun dulu. Stay di rumah, nggak berkerumun walaupun belum pakai masker katakanlah ya. Udah itu yang kita lakukan ya. Kemudian less doing nih, apa yang harus Anda kurangi selama COVID-19? Oke, silakan. Nah, Ya, ini yang pertama, Pak. Oke, silakan. Mau yang pertama, kedua bebas. Ini kan nasib baik aja nih kalau dipanggil. Silakan. Ini menarik nih. Apa less doing? Kok nggak kelihatannya panitia? What you have to do for less doing? COVID. Kurang Pak, Ya lanjut. kurangi bepergian. Kurangi bepergian. Oke, good. Ya, yang less dapat hadiah juga. Less doing ini uangnya kalau kurang saya tambahin nanti ya. Coba less doing next. Yang less doing itu di presentasi next. Lanjut. Biar cepet deh waktunya. Oke. Nah, perjalanan travel kita harus kurangin. Bukan tidak boleh, tapi harus betul-betul kita kurangi kalau ada perjalanan dinas yang memaksa kita seperti ini. Kemarin Sementonasa diminta untuk ke Aceh ya. Kita kirim tenaga maintenance dari Tonasa ke Aceh untuk membantu power plant di sana ya. Masa terus tidak boleh kan? Tapi kita kurangi mana yang penting ya. Mungkin lanjut saja. Yang more of next. Nanti hadiahnya lanjut. Nah, learn and share knowledge kayak gini harus diperbanyak nih. Konsumsi vitamin. Jadi harusnya nih sambil learn and share dibagi voucher vitamin semua ya. Jadi itu adalah penting bagi kita untuk menjaga efektivitas kita. Kemudian keep doing. Next. Keep doing olahraga, makanan bergizi terus kita lakukan karena ada Covid, nggak ada Covid ya tetap harus makan yang bergizi kan. Dan olahraga harus kita tetap jaga. Nah, yang start doing ini sebelum dibuka saya ingin satu. Ini inovasi ya. Apa? Yang start doing, teman-teman? Coba kita lihat. Halo, dulu. saya Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Mike, Pak. Pak siapa nanti namanya nggak tahu. Ini udah dicatat Teddy, ya Pak, namanya, dari jangan salah kirim. Teddy Ramadanus dari SBI Pak. Oh, iya, mantap. silakan, Silakan, Pak. Start doing itu adalah seperti yang kita lakukan saat ini Pak. Yaitu melakukan sesuatu secara daring. Oke, good ya. Terima kasih, Pak. Ini menarik. Coba diklik start doing. Pakai masker, itu start doing. Waktu itu kita nggak pernah pakai masker ya. Saya aja dulu pakai masker malas. Vaksinasi. Kalau ada orang nggak beri vaksin ini aneh. Orang berinovasi membuat vaksin, ikut varian, muncul lagi vaksin baru. Yang ketiga adalah teknologi daring. Jadi teknologi daring ini adalah salah satu inovasi yang harus kita lakukan. Nah ini silakan Anda foto, Anda lihat. Kalau Anda masuk ke area kerja, apa yang harus saya stop nih? Kebocoran, kemudian kotoran dan lain-lain ya. Apa yang harus saya kurangi dan lain-lain ya. Next. Nah yang berikutnya lebih menarik. Ini saya punya case study, tapi saya nggak tahu jawabannya dan saya minta jawaban dari teman-teman ya. Saat ini terjadi turbulensi kenaikan batu bara. Sulit prediksi nih, kadang naik, kadang turun, nggak jelas seperti harga oil price tadi. Sehingga dalam menjual teman-teman sales juga sulit menentukan harga jual karena faktor eksternal juga kuat, harga pokok. Nah, saya ingin tanya nih, saya nggak punya jawaban, saya tolong dibantu. Untuk stop doing kita ngapain nih? Efisiensi yang stop doing. Kalau batu bara begini, ayo. Hadiahnya harusnya lebih menarik nih, karena saya nggak tahu jawabannya. Ya. Dan kita butuh jawaban dari teman-teman nih. Oke. Ya, ini kasus yang update, yang hari ini terjadi. Silakan ke Pak Teddy. Baik. Siapa? Ada Pak Teddy Ramadanus, Pak. Pak Teddy Iya, Pak. Ramadanus, ya bisa open mic, Pak. Yang saat ini kita stop doing ya kita berhenti dan kita pikirkan kira-kira apa alternatif bahan bakar yang kita bisa gunakan dan apa yang harus kita lakukan mencari pasokan-pasokan batu bara yang kira-kira bisa menunjang pabrik kita, Pak. Ya, betul, belum betul ya. Saya cari jawaban yang lain. Coba apa yang harus kita stop doing? Coba kita selanjutnya. Pak Terima Hari kasih Pak Trianto, Teddy. Pak. Ya. Pak Hari Trianto, Pak Hari. Hari Trianto bisa open mic, Pak. Ya masa start doingnya begitu. Hari contoh. Batu bara nih naik nih. Apa ayo? Pak Teddy bisa di Oke, Pak Hari Trianto tidak open mic.
Kita persilahkan Pak Muhammad. Ya, Bu. Pagi. Hari Trianto, Bu. Maaf, ini suaranya nggak keluar ya? Halo, tes. Sudah jelas suaranya? Sudah masuk, Pak. Oke, makasih. Makasih Mas Ferry. Baik, tadi saya sampaikan bahwa untuk batu bara ini banyak yang bisa kita lakukan ya, seperti penggunaan alternatif fuel ya, kemudian itu kita taruh di mana, di start doing misalkan, atau kita clinker faktor kita turunkan itu di less doing, atau inovasi yang lain misalkan merubah kalau di Tonasa itu BTG menggunakan batu bara menggunakan tenaga surya misalkan. Itu adalah inovasi yang perlu kita lakukan ya. Oke, next, mohon maaf ada sedikit ini. Nah, ini menarik lagi nih. Kita belajar namanya productivity management. Kita ingin ngerangkai-rangkai itu mulai VUCA dan lain-lain ya. Di ilmu manajemen tuh rumusnya paling gampang ya di dunia. Next. Ya. Jadi Anda kalau mau produktif itu gampang deh, tinggal output dibagi input atau outcome dibagi input. Kalau kita bekerja dengan start doing, less doing, more of, ya, yang stop doing dan less doing, itu Anda bekerja namanya efisiensi. Jadi efisiensi itu kondisi di mana outputnya ya stabil tetap begitu, tapi Anda menurunkan biayanya. Masalahnya efisiensi ada batasnya. Nggak ada efisiensi 120%, nggak ada. Yang namanya efisiensi ya paling 10%, 5% tahun ini, tahun depan
sulit untuk cari efisiensi baru, makin lama makin habis, ya. Yang kedua, kita juga bisa menaikkan, jadi P, O dibagi I. Kalau matematika pembilang penyebut, I-nya diturunkan, maka P akan naik, kan begitu. Nah yang kedua kita sebut efektivitas. P bisa naik dengan cara O kita naikkan, output, outcome kita naikkan, tapi inputnya akan bisa naik, ya. Itu juga kita lakukan. Itu namanya efektivitas. Seperti tadi, more of, keep doing. Itu kita menambah sesuatu atau tetap melakukan sesuatu, jadi efektif. Nah ini yang ketiga yang menarik adalah secara matematika kita bisa menaikkan produktivitas dengan menaikkan output sekaligus menurunkan input at the same time. Which is we call inovasi. Dan secara matematika kalau P-nya itu O dibagi I, O-nya naik, I-nya turun, maka P-nya naiknya besar banget. Itu secara ilmu matematika. Ya, nih biar gampang. Kalau Anda ingin membawa semen sebelum itu. Kalau Anda ingin membawa semen katakanlah dari Surabaya ke Jakarta, semen Gresik lah ya, walaupun saya di Tonasa, saya mengebayangkan semen Gresik. Paling efisien itu Anda kirim dari Surabaya ke Jakarta semen Gresik pakai truk karena biayanya paling murah. Tetapi nyampainya 3 hari 4 hari. Nggak efektif. Tapi efisien. P-nya 1. Anda juga bisa mengirim semen dari Surabaya ke Jakarta, semen Gresik brandnya, menggunakan kereta, pakai kontainer gede itu. 1 DO cuman. Sehari nyampe, tetapi biayanya mahal. Efektif? Iya efektif, sehari nyampe. Biayanya mahal. Ya, jadi ada yang efisien pakai truk, ada efektif pakai kereta. Nah sekarang kita harus carikan temu bagaimana yang inovasi. Ya gampang. Ya, di orang pemasaran tuh punya namanya akses toko ya, bisa buka Tokped, bisa buka lapak. Ya, Anda tinggal buka browsing, beli aja di Jakarta semen Gresik menggunakan gadget misalkan. Hari ini nyampe, biayanya juga kirim paling murah. Ini adalah contoh bagaimana efisiensi, efektivitas, inovasi itu bergerak di hal yang berbeda. Nah, kalau efisien dan efektivitas itu adalah cara lama, yaitu menggunakan hanya merubah pakai truk dan pakai kereta. Nothing different, hanya beda ininya aja, caranya aja satu pakai truk tapi dikirim dari Surabaya ke Jakarta. Yang kalau inovasi enggak, inovasi itu adalah menggunakan cara yang baru. Nah, ini Bapak kita Albert Einstein mengatakan, kalau Anda melakukan hal yang gitu-gitu aja, hasilnya pengen beda, itu namanya gendeng, namanya Anda nggak masuk akal, Anda gila. Itu menurut Om Albert Einstein. Anda harus melakukan cara baru, hal baru, sehingga productivity Anda naik luar biasa dengan cara menaikkan output, outcome, input Anda turun at the same time. Nah, cara baru itu adalah dilakukan dengan inovasi. Adaptasi yang terbaik adalah inovasi. Nah, itu camkan di benak kita. Kalau Anda ingin adaptasi, Anda harus inovasi. Ya, dengan cara baru, hasilnya berbeda. Dan pada saat output naik, input turun. Kalau terjadi pergolakan VUCA, tuna dan lain-lain, in between differentnya. Ya, kita masih tahan di input. Kalau bisa menurunkan biaya. Kalau output dipertahankan, kita bisa masih tahan apapun kondisi VUCA dan tuna tadi. So the best way adalah inovasi. Ya, ini adalah kata kuncinya bagaimana productivity management melihat ini menghubungkan kondisi dan juga inovasi. Ya, next. Nah ini saya punya mini quiz nih, ya. Berarti lanjut lagi di mini quiznya Bapak. Iya, silakan Mas Lukman. Ada beberapa yang angkat tangan tadinya belum diturunkan. Mungkin lanjut saja Pak, silakan. Baik, terima kasih Mas Lukman. Ini mini quiz sederhana nih. Saya ingin tahu pemahaman Anda tentang makhluk hidup. Ya, ini pelajaran flora dan fauna, bukan pelajaran manajemen. Next. Mana yang paling adaptif? Apakah buaya? Ini buaya asli ya, bukan buaya darat ya. Terus yang kedua adalah kecoa, yang ketiga adalah Homo sapiens, manusia. Buaya itu kita tahu makhluk purba ya, dia Jurassic, sampai sekarang dia masih bertahan, masih ada di sekitar kita. Kecoa di rumah kita juga masih ada, kita diganggu sama kecoa. Yang ketiga ya kita ini manusia. Nah, coba Anda pikirkan. Di antara ketiga ini kalau diadu, mana yang paling adaptif untuk kita belajar dari mereka? Ya, coba kalau bisa angkat tangan, bisa? Oke.
Silakan. Di sini ada beberapa yang sudah angkat tangan, Pak. Dengan alasannya ya? Dengan alasannya Ya. ya. Ibu Sila Marifah. Ibu Sila Marifah, bisa mendengar saya? Ya, bisa silahkan open mic, Bu. Oke. Masih kesulitan? Kalau- Atau di ini write aja, di write down. Oke, di write down. Coba di kolom chat. Kolom chat, kalau bisa. Bisa di open host, kolom chat. Ya. Atau Pak Selamat Haryanto. Pak Selamat Haryanto, silahkan, Pak. Aduh, ini sayang ya, Bisa hadiahnya open menarik mic? ini. Pastinya, dan tentunya sebentar juga ada akan kuis nih Pak yang menanti. Jadi mudah-mudahan semua masih bersemangat untuk Oke. saat ini. Oke. Nah, sekarang kita masih tunggu nih Bapak Ibu semuanya. Kalau saya sih, Pak, nih Iya. jawabannya tuh Iya. kayaknya Nggak ada di sini? buaya deh. Buaya. Waduh, Karena kenapa? buaya dari dulu sampai sekarang masih ada gitu. Oh, kecoa juga ada, kita Iya. juga masih ada. Dan kayaknya kalau buaya darat itu inovatif. Yang penting bukan saya. Ya, silakan. Kalau ada, ini menarik Baik. nih ya. Apakah Ya. buaya, apakah kecoa, apakah manusia? Pak Jawabannya, Reynaldo Hafara, Pak. oke. Coba, Pak Reynaldo Hafara. Bisa di open mic? Ya, Bu. Pak, Oke. Ya, silakan. jawaban Ya, Pak. kecoa, Pak. Kecoa. Oh, kecoa. Alasannya apa? Kok kecoa? Kecoa kan menjijikkan. Ya, karena dari bentuk tubuhnya sendiri, Pak ya, itu adaptasi morfologinya sendiri mungkin lebih cocok dengan kondisi lingkungannya, Pak. Oh gitu. Ya, Ya. bisa satu lagi dengan bentuknya yang kecil itu kan fleksibel di media mana dia bisa tetap hidup. Menurut saya itu sih, Pak. Oh gitu ya. Jadi Ya, Pak. menurut Mas Renaldo ini kecoa karena adaptif banget, bisa badannya menyesuaikan ya. Ada Pak Arifudin Ada yang Mustafa. lain? Bisa open mic, Pak Arif? Pak Arifudin Mustafa. Ayo yang lain? Ide lain? Halo, Ya silakan. Iya, Pak Arifudin. ya, ya Bu, Silakan dijawab. terima kasih. Jawaban saya itu apa namanya, kecoa. Saya anggap adaptif karena untuk kecoa itu sudah hidup dari zaman purba sampai sekarang ini. Begitu jawaban saya, Pak. Ini jawabannya baca Google ya. Tidak, Pak, itu pelajaran dari sekolah, Pak. Kalaupun baca Google nggak masalah, berarti Anda adaptif dengan kondisi saat ini kan begitu. Kan nggak ada, tidak boleh baca Google ya. Baik. Ya, Pak. Terima kasih. Jadi tadi dua teman kita insan SIG tadi kita patut beri apresiasi ya terkait dengan jawabannya. Memang dari ketiga ini yang paling adaptif itu adalah kecoa. Nah, tapi bukan itu. Yang penting ya. Tadi catat ya, 2 orang. Iya, Pak. Tolong itunya layarnya kembali. Screen share-nya tolong. Nah, kita akan belajar adaptif dari kecoa. Tadi kita udah belajar bahwa inovasi adalah adaptasi yang terbaik dari sisi ilmu productivity management. Tapi kita ingin belajar nih dari kecoa, ya. Jadi kita tidak ada salahnya belajar dari buaya, dari kecoa, ya, bahkan dari apapun. Baik, itu. Oke, makasih. Nah, kita belajar dari kecoa ya. Halo? Sudah bisa tampil? Oke, baik. Kalau kita belajar dari yang pertama tuh, coba kalau saya bacakan ya. Aspek adaptif kalau kita mau belajar dari kecoa. Yang pertama, aspek pertama adalah antisipatif. Jadi kalau Anda ingin adaptif, Anda harus memiliki sifat antisipatif. Ya, seperti kecoa. Kecoa itu bisa makan apa aja. Ya, dia makan apa aja bisa. Jadi makan makanan yang ini ya. Next, coba. Yuk kita belajar adaptif dari kecoa. Kecoa itu antisipatif. Jadi aspek pertama, kalau Anda mau adaptif,
lihat kecoa antisipatif. Dia bisa makan apa aja. Makanan enak, makanan busuk, makanan berkimia apa, itu kecoa. Dan dia mampu memproduksi 400 telur setahun. Bayangkan. Ibu-ibu di sini punya anak 2 udah berat ya. Dia 400. Nah, dalam bahasa manajemen ini bisa makan apa saja itu Anda harus multi talenta. Anda nggak misalkan saya orang produksi aja terus, enggak, harus belajar keuangan. Orang keuangan aja terus, enggak, harus belajar yang lain. Anda harus multi talenta. Anda bisa makan apa saja. Di zaman Fukatuna kalau hanya bisa satu, tidak bisa yang lain, itu Anda akan ketinggalan. Contoh kecoa. Dia bisa makan apa aja, multi talenta. Yang kedua, Anda harus produktif. Kalau orang menghasilkan produk 1, 2, Anda harus 10 dengan inovasi tadi ya. Jadi antisipatif adalah aspek pertama kalau kita mau belajar dari kecoa. Ya. So, first aspek untuk adaptif adalah. Yang kedua adalah inovatif. Kecoa itu bisa hidup di mana aja dalam kondisi apapun. Dimasukin microwave nggak mati, ditaruh di kutub utara nggak mati. Terus dia mampu nggak makan berbulan-bulan tuh. Ya, dan belum ada insektisida yang sampai sekarang mampu menyelamatkan kecoa, nggak ada. Sekarang dia masih ada, dan dia hidup 1 minggu tanpa kepala, nggak ada kepalanya pun dia hidup. Jadi kalau nggak ada pimpinan kita, dia tetap masih bisa bekerja. Jangan ada pimpinan doang baru kita kerja. Yang ketiga adalah dia merupakan serangga tertua. Bahkan dikatakan kalau terjadi perang nuklir dengan kekuatan bom nuklir 9 kali lipat yang ada dari saat ini, maka seluruh makhluk hidup punah kecuali kecoa. Ya, dia serangga tua dan dia bisa hidup. Dalam bahasa manajemen, kita perlu untuk bisa ditempatkan di mana saja dalam kondisi yang nggak mudah. Dengan inovatif tadi, Anda nggak takut ditaruh di mana aja dalam kondisi yang nggak mudah. Ya, itu adalah aspek adaptif. Yang ketiga, kita belajar dari kecoa. Kecoa itu adalah agile. Mana? Belum gerak? Agile ya, agile atau lincah. Tahu nggak kecepatan lari kecoa itu 320 km per jam ya. Jadi kalau mobil Ferrari apa itu semua kalah sama dia. Dan dia akurat. Coba Anda ganggu kecoa, akan nyerang ke Anda sendiri. Ya udah cepet. Jadi speed dan accurate. Jadi Schumacher itu kalah sama kecoa kalau mau kalau kecoa bisa bawa mobil ya. Jadi Anda harus memiliki speed dan akurat. Yang kedua, dia mampu merasakan makanan tanpa makan. Dia tahu ini asin, manis, nggak perlu makan. Ini adalah kemampuan Anda untuk memiliki kemampuan intuitif. Kalau Anda kondisi begini, Anda memiliki intuisi, oh akan begini. Kalau variabelnya begini, walaupun Fukatuna, maka alternatifnya akan begini, begini, begini. Itu sudah tertanam di Anda memiliki sifat yang intuitif. Kemudian yang ketiga ini tadi jawaban Pak siapa tadi itu benar, ya bahwa tubuhnya itu bisa masuk ke 1/4 ukuran badan. Ini menandakan bahwa kecoa itu fleksibel, nggak kaku, nggak pakai pokoknya. Nah, kalau udah pakai pokoknya sudah ya, itu kata Ustadz Dasat itu. Jadi lebih fleksibel, ya lebih fleksibel untuk melihat dan ditempatkan di manapun. Dan kita belajar dari aspek adaptif, antisipatif, inovatif, dan agile. Itu ada 3 aspek untuk kita bisa belajar dari kecoa dengan berbagai tadi. Kita perlu multi talenta, kita harus produktif, kemudian bisa ditempatkan di mana saja dalam kondisi yang tidak mudah. Kita memiliki agility, kelincahan dengan speed dan juga akurat ya, dan juga memiliki kemampuan intuisi yang baik, dan juga yang terakhir adalah kita tidak kaku tapi fleksibel ya. Itu adalah bagaimana kita bisa adaptif. Next. Oke, silakan. Selanjutnya akan ada video kolaborasi mengenai do and dance-nya. Bapak Ibu bisa menyaksikan bersama-sama. Akan tetapi kita sebelum itu kita break sebentar, 2 menit paling, untuk pemateri juga bisa minum sebentar. Oke, baik Bapak Ibu silahkan dinikmati video yang berikut.
Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan bersama do and dance untuk kolaboratif. Bapak Ari, selama perjalanan karir Bapak, bagaimana, apa sih yang Bapak lakukan dalam kolaborasi-kolaborasi bersama tim-tim Bapak? Baik, nanti sebetulnya ini akan dijawab di materi. Oh, oke. Jadi dari materi nanti ada apa yang Iya, kita Pak. lakukan sebagai case study yang kita lakukan, dan itu insya Allah baik buat semua, dan juga beberapa case study yang ini yang mendunia ya. Oh, Jadi ya, teman-teman baik. nanti bisa menyaksikan di tayangan video bagaimana kolaboratif itu suatu aspek yang sangat penting agar kita bisa membangun kerjasama yang sinergis. Jadi jawabannya ditunggu aja nih, habis ini ada jawabannya ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu insan SIG semuanya tolong disimak baik-baik untuk pemaparan materi kolaboratif kita pada pagi hari ini. Disimak baik-baik karena akan ada kuis interaktif di sesi terakhir. Baik. Ada yang Silakan, menarik Bapak. ya? Iya, Ada menarik yang- banget Pak. Baik. Insan Haji, kita sekarang masuk tadi ke adaptif sudah ya, kita paparkan bagaimana dunia yang berubah, kemudian bagaimana tips untuk kita bisa menempatkan diri dan bertindak, juga beberapa hal yang terkait dengan assessment. Nah sekarang kita lihat kolaboratif. Core ini, value ini sangat bagus sebelumnya, ya. Di mana kalimat afirmasi, sekali lagi, di kalimat afirmasi yang perlu kita tanamkan adalah kami membangun kerjasama yang sinergis. Ini harus ditanam dan nanti dijabarkan dan dilakukan dalam pekerjaan. Ya, next. Lanjut. Secara terminologi memang kerja sinergis kolaboratif ini selalu melibatkan dua orang lebih organisasi yang mereka bekerja sama dan memiliki tujuan khusus. Ya, yang saling sinergi sehingga diperoleh hasil yang terbaik untuk semua. Itu kira-kira yang dimaksud dengan kolaboratif secara terminologi, ya. Next. Nah, kerjasama kolaboratif itu paling gampang adalah di lingkungan kerja. Jadi antar teman di lingkungan kerja kita sendiri dengan unit kerja yang lain, kemudian di lingkungan perusahaan, unit, bagian, ya. Produksi, pemasaran, dan lain-lain. Dan yang tidak kalah penting saat ini adalah kolaboratif di lingkungan industri, baik itu dilakukan dengan jenis maupun industri tidak sejenis. Kalau industri sejenis maka dia adalah industri yang kompetitif. Jadi bekerja sama dengan kompetitor kita selama tidak melanggar undang-undang itu adalah kolaboratif yang baik. Atau dengan industri lain yang mendukung industri kita, apakah itu di upstream maupun di downstream. Ya, jadi aspek yang kita lakukan dalam kerjasama tidak harus antar perusahaan, tapi juga bisa antar teman sendiri, ya. Kemudian dengan unit kerja lain ataupun dengan industri. Nah, ini saya ingin Henry Ford nih mengatakan, ya. Dulu Henry Ford nih dengan mobil model T tahun 40-an, ya, dia sudah mengatakan begini, ya. Coming together is beginning. Jadi kalau baru datang kumpul, udah lumayan lah. Jadi Anda jangan menyendiri, ya. Coming together, Anda kumpulkan, Anda bekerja, baru datang. Staying together is apa itu? Progress. Is progress. Jadi kita bisa duduk bersama, tapi working together is success. Jadi semua itu tidak ada sukses kalau hanya datang, kemudian staying, ya, diem-dieman, ya, cuman curhat doang, kagak ada kerjanya. Tapi pada saat working together, pada saat kita bekerja bersama itu adalah sukses. Dan ini membuktikan bahwa proses kolaboratif itu harus dimulai dari coming dulu, kemudian staying, baru working. Jadi Anda nggak bisa mau kolaborasi dengan perusahaan lain, Anda tidak melakukan pendekatan, Anda tidak kenal, Anda tidak bisa memahami masing-masing kebutuhan mereka, kebutuhan lain, tidak bisa kita lakukan, ya. Sehingga working together itu adalah sebuah kesuksesan. Next. Nah, ini adalah yang tadi ditanyakan Mbak Endah, ya. Jadi ini menarik case tadi PT Semen Tonasa dengan PLN. Ini juga cukup menarik, kolaboratif, dan mudah-mudahan ini tetap sustain dan memberikan kebaikan. Jadi kalau kita lihat secara umum, PT Semen Tonasa itu memiliki BTG yang cukup tua, ya, 30-40 tahun gitu umurnya. Ada yang 2x25, ada yang 2x35 megawatt. Dan ini makin lama makin usia, ya, sehingga kurang efisien. Kemudian kita tahu bahwa SIG juga untuk kebutuhan BTG itu menggunakan batu bara, di mana
tergantung pada marketplace yang sudah kita katakan volatile tadi itu. Ya, Pukatuna itu volatile banget itu namanya harga batu bara even sampai dengan hari ini. Dan untuk itu juga Tonasa minim pembelian kepada PLN karena masih menggunakan BTG. Karena apa? Karena PLN-nya sendiri masih kurang supply pada saat itu ya. Jadi ini keputusan yang benar Tonasa membangun BTG karena kalau nggak ada BTG kagak ada pabrik semen karena waktu itu PLN belum bisa supply listriknya. Kemudian karena itu juga Tonasa mengandalkan BTG untuk keandalan listriknya ya. Karena apa? Karena memang PLN belum bisa supply pada saat itu ya. Nah, kondisi berubah ya, ini sekali lagi perubahan terjadi di PLN sendiri. Next. Kondisi PLN sekarang udah berubah tuh. Di Sulawesi sekarang sudah over capacity 30% powernya. Dan yang kedua dia memiliki domestic market obligation ya. Jadi dia dapat harga batu bara yang di keep tetap. Kira-kira begitu. Beda sama kita betul-betul roller coaster ya, turbulen banget gitu. Dan dia memiliki keunggulan di mana DMO batu baranya itu bisa di cap pada saat dengan harga yang stabil. Dan dengan over capacity 30% itu keandalan supply interconnection di Sulawesi makin baik ya, dengan banyak berdiri PLTU di sini itu interconnection keandalan supply itu makin baik. Dan sementara dia dalam kondisi yang oversupply itu sulit untuk menjual dengan harga industri. Jadi Tonasa nggak minat tuh kalau dia harga industri karena kita punya BTG yang mana pada saat batu bara itu harganya bagus, maka kita memiliki suplai energi listrik yang cukup baik ya. Nah, melihat dua kondisi ini kita melihat kebutuhan semen Tonasa, kondisi semen Tonasa, kondisi PLN. Kemudian kita melakukan tadi itu coming together, staying together, working together ya, bukan sleeping together ya, beda nih. Jadi akhirnya terjadilah kolaborasi, kita working together untuk membuat satu program paket bersama dan ini dilakukan bukan dalam model jual beli tidak, tetapi duduk bersama memecahkan seluruh permasalahan yang ada karena untuk supply ada masalah kondisi trafo dan lain-lain secara teknikal ya. Kemudian di Tonasa juga perlu melakukan perbaikan di sistem PLC-nya dan lain-lain. Oke, next. Nah, sehingga keluarlah yang namanya program captive incentive ya pada saat itu. Jadi BTG yang nggak efisien itu akan di standby-kan oleh PT Semen Tonasa, dijalankan bergantian, dipindahkan ke PLN yang memiliki over capacity sampai dengan 30%. Kemudian ini program ini berlaku dalam 3 tahun ya. Kemudian karena PLN mendapatkan pelanggan besar, maka secara keekonomian dengan DMO tadi ya, price batubara yang stabil, dia bisa turunkan harga listriknya 15% di bawah harga industri yang ditawarkan kepada Semen Tonasa. Dan PLN mendapat captive market nih untuk mengurangi dia punya over capacity ya, sehingga utilisasinya bisa naik. Dan Semen Tonasa lebih fleksibel untuk menggunakan BTG-nya sendiri pada saat batubara itu baik ya, atau pada saat batubara tidak seperti ini maka bisa melepaskan kepada PLN ya, yang disepakati itu paling 1/4 dari kebutuhan Semen Tonasa. Jadi Semen Tonasa bisa memenuhi atau melepas kepada PLN. Yang berikutnya adalah keandalan pasok kedua belah pihak. Jadi Semen Tonasa memiliki source yang lebih handal. BTG dilakukan, kemudian dari PLN juga supply bisa dilakukan lebih kuat lagi dengan interconnection over capacity 30% di Sulawesi. So in this case semuanya melakukan kolaborasi dengan tujuan yang sama dan pendekatannya bukan jual beli ya. Jadi pokoknya harga segini enggak, tapi kita duduk. Tonasa harus melakukan mitigasi pada saat dilakukan pergantian atau merubah power supply-nya, kemudian mengelola maintenance-nya sehingga tidak jika dibutuhkan sesuatu tetap berjalan ya. Kemudian PLN juga harus menambah pasokannya dengan kehandalan supply-nya. Mungkin orang listrik bilang harus pasang trafo yang lebih besar dan lain-lain ya, sehingga supply kepada Tonasa bisa dilakukan. Kemudian juga ada tim khusus antara PLN dengan Semen Tonasa yang operation untuk melihat agar ini bisa berjalan dengan baik, dan alhamdulillah ini sudah berjalan setahun ya, hampir setahun maksud saya. Mulai April ya, belum setahun lah, sekitar 6-7 bulan, dan ini akan berakhir dalam 3 tahun ke depan.
Dan tadi itu kebetulan saya katakan, tapi kita ngomong kebetulan juga susah karena tidak diprediksi bahwa batu bara akan naik hampir 2 kali lipat lebih. Maka dengan fixed price dari PLN ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. PLN tetap bisa supply karena dia punya DMO, dan Tonasa bisa memiliki price untuk energi yang cukup baik. Di samping itu Tonasa tetap melakukan pemeliharaan atas BTG yang ada saat ini. Nah, ini jawabannya Bu Endah tadi tuh. Oh ya. Yang Baik. kita lihat bagaimana kolaboratif itu jangan hanya lose win, harus win-win. Ya, coming together, staying together, and working together. Jadi kita datang, kita diskusi apa namanya itu kalau dalam bahasa bisnis model konsep itu kanvas bisnis model, pain gain-nya apa? Oh, saya pain itu, dia gain ini. Dia pain itu, saya gain ini. Nah, itu duduk dan akhirnya bisa diselesaikan. Dan saya memberikan apresiasi kepada karyawan Tonasa, teman-teman di Tonasa yang bekerja sungguh-sungguh untuk melaksanakan ini, ya. Itu. Nah, ini yang kedua, saya ada hadiah harusnya agak besar nih, tapi menarik. Ini mungkin materi yang terakhir sebelum kita tanya jawab terkait dengan case study yang besar. Bisa next, ini mudah-mudahan videonya bagus ya, tolong jangan ada gagal ini ya. Case study-nya adalah Apple needs Samsung. Anda perhatikan nanti ada beberapa menit video, setelah itu saya akan buatkan pertanyaan, dan karena ini kebetulan sama ada running text-nya, jadi lebih mudah untuk memahami. Anda harus betul-betul perhatikan bagaimana ini terjadi di dunia volatile dan juga saat ini. Silakan. Baik, Bapak Ibu. Jadi tadi kolaborasi antara Tonasa itu dengan PLN antar perusahaan ya Pak ya? Antar perusahaan, tapi bukan perusahaan yang bersaing. Ya. Nah, jadi downstream sama upstream. Nah, ini yang kasus ini adalah perusahaan yang bersaing. Mereka bisa berkolaborasi ya. Coba. Semoga nggak ada gangguan. Oke. Apple needs Samsung. Let me put that another way. Apple needs someone to manufacture the OLED screens on its brand new flagship smartphone, the iPhone X. And Samsung, its biggest smartphone competitor, is the only company that can do it. If you're wondering how Samsung's stock price could look like this in a year when the company had to replace, then fully recall an exploding phone, in a year when its de facto chief executive was sentenced to 5 years in jail for bribery and embezzlement, this is how. Most people know Samsung as the company that sells them smartphones and TVs, even refrigerators, but the strongest part of its business is actually the components it builds, memory chips and display. OLED display that's going into the iPhone X. In these two key divisions, Samsung has the ability to supply products quickly to meet a gargantuan worldwide demand. The name of the game is market share. They of course supply their own devices with these components, but they want everyone else to turn to them too, and they're investing heavily, almost $19 billion on new plants in the next 4 years to grab a bigger slice of that pie. In July of this year, Samsung overtook Intel as the world's #1 chip maker. And their dominance in OLED is even more extreme. As of the beginning of 2017, Samsung had over 90% of the OLED market share, basically a monopoly, which means when demand for OLED grows, like it has with the iPhone, Samsung grows too. Apple, you might guess, hates the situation. Because Samsung is the only OLED maker in the world who can handle the demand for new iPhones, Samsung gets to set the price. For reference, KGI Securities estimates that Samsung will charge Apple around $120 to $130 for each OLED screen, compared to old LCD screens, which only cost Apple about $45 to $55. This may be a contributor to the hefty $1,000 price tag on the iPhone X. This sort of thing has to especially irk Tim Cook, Apple's CEO. Cook's expertise is in supply chain, the process of how products get made and distributed to customers. And when he joined Apple in 1998, he was instrumental in overhauling the supply chain and making it the most efficient in the world. One of the ways Apple does this is by outsourcing pretty much all of its production to suppliers, mostly in Asia, for their business. But in the case of OLED screens, Apple has no other choice but to go with Samsung. Apple wanted 80 million OLED screens just for the second half of 2017. No one else can do that.